Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan pada hari Minggu ini, tanggal 16 Agustus tahun 2020. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan memperkenankan kita semua untuk beribadah bersama-sama. Dengan sukacita kami menyampaikan atas nama Badan Pekerja dan seluruh pelayan khusus, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Kita berharap bahwa kemurahan Tuhan akan melingkupi kita dalam beribadah di hari Minggu ini. Ibadah kita pada hari Minggu tanggal 16 Agustus ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Danarti Kaunang Timbalino Sarjana Teologia. Jamaat diundang berdiri, kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam Mazmur pasal 19 ayat 9. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa.
Sesungguhnya ya Tuhan, kami umat-Mu hidup oleh kasih karunia Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang selalu hadir dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Di hadapan-Mu Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi dari apa yang kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan ini. Apa yang kami pikirkan Tuhan mengetahuinya. Apa yang kami rencanakan Tuhan pula mengetahui semua itu. Apa yang kami perbuat Tuhan melihat. Karena itu Tuhan, ketika menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan, ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang hanya menuruti kehendak dan keinginan kami sendiri, yang tidak sesuai dengan aturan, hukum, bahkan ketetapan yang Tuhan beri bagi kami. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, untuk segala sesuatu yang kami lakukan dan perbuat dalam mengisi hari-hari kehidupan pemberian Tuhan. Sambil kami bermohon Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni kehidupan kami dari segala pelanggaran dan kesalahan yang telah kami lakukan, dari kehidupan yang berdosa yang kami nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya ubahkan kehidupan kami, agar apa yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan maksudkan untuk kehidupan kami umat-Mu, itu dapat terwujud. Ketika semua yang benar, ketika semua yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami dapat nyatakan dalam keberadaan kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Sehingga kami layak dalam menjalani kehidupan ini untuk selalu hidup dalam rahmat dan kasih-Mu. Ini kami Tuhan yang mengaku dosa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa,
kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Pertama Timotius pasal 1 ayat 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Demikian nats pemberitaan anugerah Allah. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan masa, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Belajar
Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Bapa kekal di dalam sorga, inilah kami umat-Mu datang beribadah kepada Tuhan. Baik kami yang ada di rumah masing-masing, bahkan yang ada di rumah Tuhan saat ini. Datang mengucap syukur oleh karena waktu dan kesempatan yang baik Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, boleh beribadah kepada Tuhan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Tuhan yang berkenan bagi kami beribadah di hari Minggu tanggal 16 Agustus ini. Dan kami mohon Tuhan kiranya Engkau yang akan menuntun kami dengan terang Roh Kudus ketika firman Tuhan kami baca dan kami renungkan bersama. Agar kami sungguh dapat memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk menjadi kemasyuran bagi nama Tuhan. Berfirman bagi kami Tuhan, bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Allah, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu,
Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hukum Tuhan sebagai pelita hidup. Pernyataan ini hendak mengarahkan kita untuk memahami bahwa hukum Tuhan adalah firman Allah sendiri yang menjadi pelita dan terang pada jalan hidup umat Tuhan, agar sebagai umat hidup sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembebasan Tuhan Allah bagi umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir untuk membawa mereka menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, merupakan tindakan inisiatif Allah sendiri. Karena itu Tuhan Allah bermaksud menjadikan umat Israel sebagai umat kepunyaannya dan sebagai bangsa milik Allah sendiri. Dan atas penetapan itu maka Tuhan Allah berinisiatif untuk mengikat perjanjian dengan umat Israel, supaya mereka hidup harus berpegang pada perjanjiannya. Untuk itu mereka memerlukan dasar, pedoman, tuntunan dan aturan yang mengikat perjanjian mereka dengan Allah. Dan ketika 3 bulan umat Israel menempuh perjalanan setelah bebas dari Mesir, maka umat Israel tiba di padang gurun Sinai dan mereka mendirikan kemah di sana. Dan Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menghadap Allah. Dan di sanalah Musa menerima hukum Tuhan, atau dasatita, atau 10 firman yang ditulis pada 2 loh batu. Pemberian 10 firman itu menjadi dasar dan titik awal kehidupan moral bagi bangsa Israel, yang mengajarkan apa yang benar yang harus mereka lakukan dan membentuk kehidupan beretika, yaitu melakukan yang benar dari umat Tuhan. Hukum Tuhan ini diberikan untuk menata kehidupan bangsa Israel, untuk mengatur kehidupan umat Israel agar hidup teratur, tertib dan membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun kehidupan bersama serta hidup sesuai dengan kehendaknya. Menjadi umat kepunyaan Allah dan bangsa milik Allah sendiri. Umat Israel harus mematuhi semua hukum-hukum Allah itu, yang menjadi pelita hidup agar tetap terpelihara hubungan yang akrab antara umat itu sendiri dengan Tuhan Allah. Dan hukum Tuhan diberikan untuk menuntun umat Israel supaya tetap setia dan taat menyembah kepada Allah. Hukum Tuhan memberikan arahan yang benar bagaimana hidup dalam penyembahan kepada Allah,
sebagaimana yang dikehendaki untuk dinyatakan, diberlakukan oleh orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab dalam perikop Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 menguraikan tentang 10 firman, di mana ke-10 firman itu sebagai panduan dan pelita hidup yang menentukan kualitas hidup umat Israel untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dasar dari firman ini disampaikan berkaitan dengan karya pembebasan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka diubahkan Tuhan, bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai milik kepunyaan Allah dan harta kesayangan Allah. Seperti yang terungkap dalam pasal 19 kitab Keluaran ini. Sehingga 10 firman yang disampaikan adalah untuk menuntun bangsa Israel hidup dalam ikatan kasih yang memerdekakan kehidupan mereka dalam anugerah Tuhan. Dan karena itu mengawali pengucapan ke-10 firman, Tuhan Allah mengingatkan bahwa Ia selalu menyertai kehidupan umatnya. Ia juga yang telah menyatakan dirinya sebagai Allah pembebas dan penyelamat, seperti yang terungkap dalam ayat 1 dan ayat yang kedua bagian bacaan kita saat ini. Karena itu bagian pertama dari ke-10 firman yang disampaikan ini itu sangat berkaitan langsung dengan hubungan antara manusia atau umat Tuhan dengan Allah, atau yang mengatur hubungan manusia dalam menjalani kehidupan untuk menyatakan ketaatan mereka kepada Tuhan, yaitu hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini yaitu hukum pertama dan sampai hukum keempat yang jelas pada ayat 3 sampai ayat 11. Dan perintah atau hukum yang pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bahwa pernyataan ini mengingatkan bahwa umat tidak boleh menyembah Allah lain. Tidak boleh menyembah berhala. Tetapi yang harus disembah hanyalah Tuhan Allah. Itu berarti umat Tuhan dipanggil untuk percaya sepenuhnya, untuk percaya seutuhnya kepada Tuhan Allah. Dan perintah atau hukum yang kedua yaitu jangan membuat patung dan menyembahnya. Ini peringatan dan larangan keras. Karena Tuhan Allah tidak menghendaki umat mendua hati atau menduakan Tuhan. Sebab Allah adalah Allah yang cemburu dan perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah dan akibatnya adalah fatal. Perintah atau hukum yang ketiga yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hal ini mengingatkan umat tentang kekudusan nama Tuhan. Bahwa umat harus menaruh rasa hormat kepada Allah sebagai bentuk mengasihinya. Karena Dia yang berkuasa atas kehidupan ini. Dia adalah pemilik kehidupan ini. Perintah dan hukum yang keempat yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itulah hari perhentian Allah. Karena setelah 6 hari bekerja, maka hari ke-7 adalah saatnya beristirahat. Dan bagi umat Tuhan, itulah kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah hari yang dikhususkan untuk Tuhan, untuk merenungkan makna dan tujuan hidup dalam rancangan Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian kedua dari ke-10 firman ini, yaitu hukum yang ke-5 sampai ke-10, pada ayat 12 sampai ayat 17 menyatakan hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, yaitu mewujudkan kasih kepada sesama. Sebab jika kita mengasihi Tuhan, maka sebagai umat juga kita dapat mengasihi sesama dan membangun relasi yang baik dengan sesama. Perintah atau hukum yang ke-5, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Bahwa orang sesama yang pertama harus kita hormati adalah orang tua. Karena dari mereka lah kita ada di dunia ini. Dan bahwa mereka mempunyai tanggung jawab yang penting, tugas yang penting sebagai orang tua untuk meneruskan berita tentang karya penyelamatan Allah kepada anak-anaknya. Apa yang disaksikan dalam kehidupan ini disampaikan kepada anak-anaknya oleh orang tua. Dan perintah atau hukum yang ke-6, yaitu jangan membunuh. Hal ini adalah anjuran untuk menghargai hidup manusia, karena hidup ini adalah anugerah yang mulia, adalah anugerah Allah yang mulia. Karena pemilik sah kehidupan ini adalah Allah. Dan perintah atau hukum yang ke-7, yaitu jangan bersinah. Peringatan ini untuk mengingatkan umat agar jangan menjaga kesucian tubuh, menjaga kesucian hidup, sekaligus menjaga kekudusan pernikahan. Bahwa tubuh ini jangan dicemari oleh keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan perintah atau hukum yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Hal ini mengingatkan, mengajarkan umat untuk menghargai milik orang lain dan hak orang lain. Perintah atau hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah ini mengingatkan umat Tuhan untuk hidup dalam kejujuran, menjaga dan memperjuangkan kebenaran, menjaga mulut kita, menjaga bibir kita, agar berkata tentang yang baik dan benar di dalam menjalani keberlangsungan hidup ini. Dan perintah atau hukum yang ke-10, yaitu jangan mengingini apapun milik sesamamu. Pernyataan ini mengingatkan supaya umat Tuhan dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan untuk mampu mengendalikan diri. Sebab hal ini bukan hanya menunjuk pada motivasi batin, melainkan juga perbuatan, yaitu usaha untuk memperoleh sesuatu yang bukan milik kita. Karena jika umat mampu menguasai keinginan, maka tentu juga tidak akan memiliki keinginan untuk menguasai milik orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sungguh hukum Tuhan ini diberikan untuk menata kehidupan umat yang telah menerima tindakan kasih Allah. Dan bahwa hukum Tuhan ini adalah sebagai pemandu akan perilaku hidup umat Tuhan agar memelihara kehidupan untuk membangun hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan dan sesama. Karena itu Tuhan Yesus merumuskan hukum Taurat ini, atau telah disederhanakan menjadi hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, hukum Tuhan menjadi berkat bagi umat Israel pada masa itu.
Dan hukum Tuhan itu pun menjadi berkat bagi kita orang percaya yang hidup sekarang ini. Dan melakukan hukum Tuhan adalah buah dari iman sebagai orang-orang percaya yang akan membawa kita orang percaya pada janji Tuhan. Bahwa kehidupan kita akan diberkati, disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Melakukan hukum Tuhan bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi melakukan hukum Tuhan karena kita sudah diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Kristus Tuhan. Dan hukum Tuhan mengingatkan kita juga, bahkan menyadarkan kita akan kemahakuasaan Tuhan yang besar dan luar biasa. Menyadarkan kita akan kelemahan kita, keterbatasan kita sebagai manusia. Sehingga kita harus bergantung kepada Tuhan, sumber keselamatan dan sebagai sumber kehidupan. Sehingga kita taat pada Tuhan dan memiliki kepekaan terhadap sesama. Ketika kita mengasihi Tuhan, sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, melakukan apa yang mendatangkan kebaikan itu pun yang mengantar kita untuk peka terhadap kehidupan sesama. Kita mampu melihat keberadaan hidup mereka dan menyatakan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan. Karena hukum Tuhan adalah sebagai pelita untuk menerangi hidup orang percaya, yang memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang benar dalam terang firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai masyarakat bangsa Indonesia, kita akan merayakan hari ulang tahun ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Besok tanggal 17 Agustus. Suatu yang nyata bahwa kemajuan hidup, pencapaian pembangunan dan persatuan bangsa betapa ditentukan oleh pemberlakuan peraturan dan mentaati hukum-hukum serta ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat suatu bangsa yang merdeka, di mana semua itu menjadi cerminan akan harapan bersama untuk dapat menikmati harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk mewujudkan harapan-harapan semua itu. Oleh sebab itu kita membutuhkan pelita untuk menjadi penerang bagi jalan kehidupan kita, untuk terus berkarya dalam kehidupan ini, mengisi kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan. Dan karena itu akhirnya camkanlah firman Tuhan ini dalam Amsal pasal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ketika kita melakukan semuanya itu dalam penglihatan yang benar, maka Tuhan pasti akan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi Indonesia Negaraku. Ku
Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang bertakhta di dalam sorga, kami memuliakan kebesaran kuasa-Mu dan atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, sehingga kami ada sampai hari ini, di hari Minggu yang ketiga di bulan Agustus. Ini semua menjadi bagian kehidupan kami oleh perkenanan Tuhan untuk menyaksikan kasih dan kebaikan-Mu. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak ada satupun yang kebetulan, karena Tuhan yang mengizinkan semuanya terjadi, dan Tuhan yang selalu menuntun, memelihara, menopang, serta melindungi kami. Karena itu kami naikkan syukur bagi-Mu. Ya Tuhan, teguhkanlah hati kami untuk senantiasa hidup dalam naungan kuasa-Mu dan berjalan dalam kebenaran-Mu, serta menerima ketentuan-Mu yang menjadi bagian kehidupan kami dari hari ke hari kehidupan, sehingga Engkau yang selalu kami agungkan di dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk kepelayanan gereja Masehi Injili di Minahasa. Kiranya Roh Kudus yang akan membimbing setiap kerja pelayanan, agar semua yang dilakukan itu karena menghayati adalah kehendak Tuhan dan dikerjakan secara bertanggung jawab. Dan apa yang kami lakukan dalam kepelayanan ini, Tuhan yang diutamakan. Semua terfokus kepada Tuhan, sambil mengandalkan kekuatan dari Tuhan, dan bukan untuk kebanggaan diri kami, bukan untuk mencari puji-pujian yang sia-sia, tetapi semua kami lakukan Tuhan demi hormat dan kemasyuran nama-Mu. Yang menghayati itu kami lakukan dalam panggilan iman untuk melaksanakan amanat Tuhan bagi kehidupan ini. Kami berdoa untuk perayaan hari ulang tahun ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, baik yang dilakukan di pusat maupun di daerah-daerah yang dalam keterbatasan karena menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi Tuhan, dalam keterbatasan apapun dan dalam situasi bahkan keberadaan yang bagaimanapun, melaksanakan perayaan hari ulang tahun ke-75 Proklamasi Kemerdekaan. Tetapi sebagai masyarakat dan sebagai pemerintah, untuk terus menghayati dalam perenungan iman bahwa Tuhan yang telah menganugerahkan kemerdekaan ini, sehingga dalam menjalani kehidupan kami semua termotivasi dengan tekad dan semangat untuk terus berkarya mendatangkan kebaikan demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur, yang aman, tentram, dan memiliki harkat serta martabat, bahkan karakter iman yang kuat, sehingga menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Kami juga bermohon tuntunan Tuhan untuk segala persiapan memasuki perayaan hari ulang tahun ke-86 Gereja Masehi Injili di Minahasa bersinode di tahun 2020 ini. Walaupun Tuhan, apa yang akan dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun ke-86 Gemim bersinode tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya,
karena situasi kondisi yang sedang kami hadapi saat ini karena COVID-19. Tetapi sungguh Tuhan mengantar kami semua warga gereja, warga Gemim, untuk merenungkan karya Tuhan yang besar, yang terus menyertai perjalanan kehidupan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Apapun tantangan yang dialami, dihadapi, tetapi tetap hidup memuliakan Tuhan, hidup mencari Tuhan, dan melakukan hal-hal yang mendatangkan shalom dalam kehidupan ini. Ya Bapa, ya Tuhan kami, kepadamu kami memohon, berseru dan berharap. Kami berdoa bagi mereka yang hidup dalam berbagai pergumulan, mereka yang kekurangan. Kiranya Tuhan curahkan berkat-Mu agar kebutuhan hidup mereka boleh dicukupkan. Bagi mereka yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah, jamah dan sembuhkanlah mereka Tuhan, agar upaya pengobatan dan obat-obat yang mereka minum akan nyata kuasa-Mu. Demikian juga Tuhan, mereka yang sedang menjalani masa pemulihan di rumah masing-masing, Tuhan tuntun dan berikan pengharapan bagi mereka. Kami pun berdoa bagi mereka yang berduka, kiranya Roh Kudus yang akan menghibur hati mereka, agar mereka kuat dan terus melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan oleh karena terdampak COVID-19, bahkan juga mereka yang sedang berupaya untuk mencari pekerjaan-pekerjaan sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka dapat terpenuhi dari apa yang mereka kerjakan dan lakukan. Tuhan buka jalan kehidupan bagi mereka, agar mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan, dan mereka selalu hidup berkenan bagi Tuhan. Berdoa kami Tuhan bagi mereka yang bersyukur oleh karena berbagai peristiwa yang mereka alami, yang mensukacitakan, yang mendatangkan kebahagiaan dari pengalaman kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Berbagai keberhasilan yang mereka raih dalam pekerjaan, dalam usaha, pun mereka yang bersyukur karena menikmati berkat-berkat Tuhan, yang bersyukur karena menikmati anugerah Tuhan di usia baru, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, bahkan semua hal yang membuat mereka merasakan betapa Tuhan yang selalu hadir dan menganugerahkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan ini. Kuduskanlah kesukacitaan mereka Tuhan, agar mereka selalu menghayati bahwa apapun yang mereka miliki, semua yang mereka terima itu bersumber dari Tuhan, dan Tuhan yang selalu dimuliakan, dan mereka hidup mengucap syukur dalam segala keberadaan. Kami berdoa bagi jemaat Zaitun Karombatan Tanah Weru, menjalani hidup yang dianugerahkan Tuhan. Kami semua memiliki pengharapan yang sungguh hanya kepada Tuhan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami selalu mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan kami selalu memawas diri dengan segala situasi yang ada, melaksanakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, himbauan-himbauan dari gereja untuk melaksanakan protokol kesehatan agar terhindar dari paparan COVID-19. Bagi semua anggota jemaat Gemim Zaitun, sertai kami Tuhan, agar kami selalu bersatu membangun kehidupan persekutuan di dalam tuntunan kasih Tuhan. Berdoa untuk pelayan-pelayan, mulai dari badan pekerja majelis jemaat bersama dengan semua pelayan khusus yang ada, Syammas Penatua, guru agama,
dan para pendeta dalam melaksanakan panggilan iman, melakukan semua yang harus kami kerjakan dalam pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Beri kami kekuatan dan kemampuan, berikan semangat yang baru, motivasi iman untuk selalu melakukan yang terbaik, bukan untuk kepentingan kami sendiri, tapi untuk kebersamaan hidup dalam persekutuan sebagai umat Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pun Tuhan, semua yang terkait, yang terlibat dalam kegiatan dan pekerjaan pelayanan, pegawai, kostor, bahkan yang terlibat dalam setiap kegiatan peribadatan, prokantor, pemain keyboard, bahkan juga tim multimedia Zaitun, dalam semua panggilan iman untuk melaksanakan hal yang terbaik dalam hidup memuliakan Tuhan, bahkan panitia Hari Raya Gerejawi, dalam semua tanggung jawab yang diamanatkan bagi mereka. Tuhan sertai kami selalu, agar kami sungguh hidup berkenan bagi Tuhan. Kami pun bersyukur semua berkat-berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami dalam sepanjang kehidupan yang kami jalani. Mensyukuri semua pemberian Tuhan, kami telah memberikan persembahan dalam persekutuan ibadah ini. Berkatilah apa yang kami berikan Tuhan, agar semua kami manfaatkan dalam pekerjaan pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang terlibat terkait dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Para medis, yaitu dokter dan perawat, pemerintah, bahkan juga gugus tugas percepatan penanganan penyebaran COVID-19. Tuhan tolong mereka sertai, berikan perlindungan bagi mereka Tuhan. Karena dari kenyataan yang ada, orang-orang yang memberi dalam pelayanan, dalam menghadapi COVID-19, telah menjadi korban. Karena itu Tuhan, kiranya mereka yang sedang berupaya melaksanakan tanggung jawab dalam pengabdian hidup mereka, menikmati sungguh perlindungan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kami semua bisa untuk menghadapi semua itu. Demikian pun dengan pemerintah yang mengupayakan segala hal. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, agar segala yang mereka perjuangkan adalah untuk kebaikan kehidupan semua masyarakat Indonesia, bahkan semua masyarakat dunia. Dan sungguh kami dapat menikmati kehidupan dalam rahmat dan kasih-Mu. Ini kami Tuhan yang bersyukur, kami yang bermohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyi Lihatlah Sekelilingmu.
Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah. Selamat hari Minggu. Daya